Kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh mengagung-agungkan kebesaran nama, dan kami merasakan menikmati hadirat melalui pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan sungguh hati kami saat ini rindu untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman hidup, firman yang memberikan kekuatan, firman yang memberikan semangat untuk kami kembali diberi kekuatan baru untuk menjalani hidup. Kami mohon Roh Kudus menolong membimbing kami untuk kami memahami, mengerti firman Tuhan, dan kami bertumbuh semakin indah di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan ialah Tuhan urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, Tuhan berbicara bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah, kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita boleh ada di dalam bait Allah, rumah Tuhan, untuk kita beribadah, kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita sudah disejukkan sedikit dengan hujan rintik-rintik bagian kota Soe. Tidak tahu di tempat lain, tapi itu adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Baik, jemaat Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Hosea, kitab Hosea pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Saya ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 3 sampai 9. Dalam perikopnya, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Maka pada waktu itu aku akan menatakan kesyukuran Israel di beban Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yuda dan menyelamatkan mereka dari Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang, tetapi dengan kuda dan orang-orang muda." Sesudah menyakiti Lo Ruhama, mengandunglah perempuan
perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sama-sama. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Loani kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allah. Amin. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Hari ini kita bagian yang kedua, yang terakhir dalam pembahasan tentang kepekaan rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap orang dalam hidup di dunia yang dijalani, ya, harus memiliki yang namanya kepekaan dalam hidupnya, dalam pribadi. Seorang harus memiliki namanya kepekaan. Kepekaan dalam hidup sehari-hari di dunia, ya. Kalau tidak ada kepekaan, Bapak Saudara, agak sedikit sulit dan membingungkan. Karena kepekaan ini sangat penting dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Contoh, ketika kita bekerja sebagai karyawan, ketika kita tidak memiliki kepekaan untuk kita melihat pekerjaan yang harus dikerjakan, maka Bapak Saudara, kita akan selalu diperintah untuk bekerja tanpa memiliki kepekaan. Saya ketika menyapu ruang kamar, tiba-tiba di depan pintu sudah ada serokan tempat sampah. Ternyata anak kami yang bungsu Alvaro ambil taruh di depan pintu itu. Padahal saya tidak ada suruh, belum minta tolong, rencana minta tolong. Tapi karena dia sudah melihat dan langsung dia memiliki kepekaan, inisiatif untuk mengambil serokan. Itu salah satu contoh ketika kita memiliki kepekaan. Ada teman ketika datang berkunjung ke rumah, ya teman lama, jadi ngobrol-ngobrol Bapak Saudara, cerita-cerita, saking enaknya ngobrol ya kan, duduk. Karena teman saya tahu sedikit karakternya, dia suka berkelakar, bercanda. Lalu dia bilang, kalian tinggal di sini, airnya lancar nggak rumahnya di sini? Oh lancar, saya bilang, lancar. Oh bagus ya. Cerita-cerita lagi, cerita-cerita, tanya lagi. Bener lancar di sini? Bener loh lancar. Oh iya katanya. Akhirnya dia langsung to the point, bilang, katanya lancar, tapi di sini nggak ada dari tadi kita ngobrol katanya. Kenapa dari tadi? Ya, karena teman jadi karena dia bisa berbagai ditambah keseriusan di dalamnya, ya benar. Ya, kepekaan itu penting Bapak Saudara. Tidak harus diminta baru dikasih. Ya, tidak harus katakan tolong. Ada teman di sini bilang budaya kami Pak, kalau nggak minta jangan harap dikasih katanya. Oh begitu. Kalau hanya dilihat aja kok bagus, buahnya bagus ya katanya, bagus. Ya kita nggak tahu kalau dia juga mau. Ya, oh tidak apa-apa. Tapi kepekaan itu sangat penting Bapak Saudara. Ya,
Ketika kita ada di mana saja, kita harus memiliki kepekaan. Ya, kalau kita misalnya kita dalam suatu tempat, ketika kita ada di kantor, kita lihat ada sampah yang kececer di depan. Kalau kita punya kepekaan, pasti kita akan melakukan sesuatu supaya sampah itu diambil, dibersihkan. Tapi kalau tidak punya kepekaan, dia merasa itu bukan tugas saya, itu bukan pekerjaan saya. Pekerjaan saya catat-catat di kantor, gitu. Jadi inilah kenapa kepekaan itu sangat penting. Kepekaan itu, Bapak Saudara, dalam hidup ini itu akan ada kita miliki kalau kita memiliki kepekaan rohani. Jadi kepekaan rohani itu membuat kepekaan di dalam hidup kita di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita memiliki kepekaan rohani, maka kepekaan yang kita jalani dalam hidup ini, seperti tadi contohnya tadi, Bapak Saudara, orang ketemu kita di jalan misalnya, lalu duduk-duduk, kamu dari mana? Oh, saya dari desa O. Oh iya, kamu dari desa O. Naik apa? Tadi sih naik ojek tapi banyak pecah. Akhirnya nggak bisa, saya jalan kaki. Waduh, capek lah ya. Iya, capek ya. Iya. Oh, gimana ceritanya perjalanannya? Ketemu apa aja? Ini orang udah capek, ini harusnya kepekaan. Berarti butuh minum ya, berarti dia haus dan sebagainya. Nah ini Bapak Saudara, kepekaan seperti itu tidak akan mungkin kita miliki tanpa kita miliki kepekaan rohani. Tanpa kita memiliki kepekaan rohani. Jadi ketika kita memiliki kepekaan rohani, kemarin kita sudah belajar, kalau kita memiliki kepekaan rohani, kita bisa membedakan yang kudus dan yang tidak kudus. Bisa memiliki kepekaan yang tajam. Artinya bisa membedakan yang jahat dan yang tidak jahat. Itu yang kemarin kita belajar, itu dalam Ibrani 5 ya, ayat 14. Kita diberikan indera yang terlatih, ya kan? Yang terlatih untuk membedakan yang jahat dan yang tidak jahat. Bahkan juga kemarin kita belajar bahwa ketika kita memiliki kepekaan rohani, kita itu bisa membedakan mana ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Nah, jadi begitu pentingnya kepekaan dalam hidup kita yang kita jalani. Tapi tanpa kepekaan rohani, kepekaan yang lain itu tidak akan bisa. Ya. Waktu saya tinggal dengan keluarga saya di daerah Riau, Bapak Ibu Saudara, saya mulai bertumbuh di sana, bertumbuh kenal Tuhan, gitu ya. Jadi saya tinggal cukup berapa tahun di sana, dan saya tinggal di rumah karena saya mulai belajar mengenal Tuhan, dan akhirnya pekerjaan di rumah itu jarang sekali disuruh untuk bekerja karena sudah ada inisiatif, kepekaan untuk mengerjakannya. Sehingga di halaman yang cukup luas itu Bapak Ibu Saudara tidak ada satupun rumput yang biarkan tumbuh. Karena harus dilakukan, oh ya, kepekaannya untuk saya bersihkan ini, bersihkan itu, kerja ini, kerja itu, dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak bisa memiliki kepekaan itu, ini persoalannya adalah kita
ya mungkin kurang memiliki kepekaan rohani. Karena kepekaan rohani itulah yang memampukan kita, menolong kita untuk bisa melakukan hal-hal yang di luar keterbatasan atau apa yang kita lihat. Hal yang biasa Bapak Saudara ketika kita dibilang minta tolong angkatkan air, lalu diangkatkan, itu hal biasa. Tapi ketika dia mengangkat air tanpa diperintah, itu kepekaan, ya, kepekaan. Sehingga dia bisa memiliki inisiatif untuk mengerjakan tanpa diperintah. Nah, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita hidup memiliki kepekaan atau tidak. Dan kalau kita memiliki kepekaan, itu berarti karena kita dimampukan oleh kepekaan rohani kita. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita memiliki kepekaan rohani. Ada dua hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama, agar kita bisa memiliki kepekaan rohani, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Terus, artinya apa? Tidak berhenti. Tidak sekali-sekali, tidak 2 kali dalam seminggu misalnya. Tapi terus Bapak, ini tidak berhenti. Bersekutu dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi betapa pentingnya terus bersekutu dengan Tuhan. Kepekaan rohani Bapak Ibu Saudara itu tidak didapat di bangku kuliah. Waktu saya kuliah 5 tahun, nggak ada saya dapat itu mata pelajaran memiliki kepekaan rohani. Tidak ada. Yang ada eksposisi, PL, PB, dan lain-lain. Untuk memiliki kepekaan rohani, ternyata Bapak Saudara, itu dari persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Harus diperhatikan. Kalau persekutuan kita dengan Tuhan itu kadang-kadang atau sekali-sekali, atau ya kalau lagi mau ya mau, ya kan? Kalau lagi hati lagi enak ya cari Tuhan. Kalau enggak ya nanti dulu Tuhan mengerti, Tuhan panjang sabar, gitu kan? Tapi ini Bapak Saudara, kepekaan itu akan kita miliki, terlatih, terasa itu ketika persekutuan kita dengan Tuhan terus menerus. Kita akan memiliki kepekaan Tuhan. Tergantung kita dengan Tuhan. Sedalam mana kita dengan Tuhan, sejauh mana kita dengan Tuhan, itu menentukan kepekaan rohani dalam hidup kita. Makanya kita tahu bedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, mana yang baik dan mana yang tidak baik, tergantung dari kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau jarang-jarang Bapak Ibu Saudara, sekali-sekali baca Alkitab, sekali-sekali berdoa, sekali-sekali, Bapak Saudara kualitasnya beda. Jadi Bapak Saudara, harga yang harus dibayar untuk bersekutu dengan Tuhan bukan main-main. Itu harganya sangat
Bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus kalau persekutuan kita dengan Tuhan jarang? Makanya untuk bedakan ini dosa atau tidak dosa itu juga susah. Ada yang mudah kompromi dengan dosa, ya karena itu kurang terlatih untuk melihat apakah ini jahat atau tidak, tergantung kepekaan rohani kita. Kita lihat contoh pembacaan firman Tuhan. Hosea disuruh menikah kepada siapa? Namanya siapa? Gomer ada di sini namanya? Gak ada. Namanya semua sini nama-nama ya keren-keren gitu ya. Ya. Ada yang namanya di sini Hizkia, Deborah. Gomer itu siapa? Dia seorang perempuan Sunda. Bapak tahu perempuan Sunda itu? Perempuan Sunda perempuan baik-baik atau perempuan nakal? Namanya Sunda. Perempuan yang tidak benar, perempuan yang jual diri untuk cari sesuatu dan lain sebagainya. Namanya perempuan Sunda, saudara. Perempuan yang ya kalau kita sekarang di sini ya kita tahu. Bagaimana dia hidup. Hosea diperintahkan untuk menikahi perempuan Sunda. Hosea siapa? Siapa itu Hosea? Bukan Hosea ini. Beda, bukan. Dulu saya kasih itu nama dia Hosea. Mamanya mau, akhirnya namanya Hosea. Supaya nanti dia jadi hamba Tuhan. Ya. Hosea itu seorang nabi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Berarti dia orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup menjaga kekudusan, hidup di dalam segala perintah Tuhan. Tapi Tuhan perintahkan dia untuk apa? Menikahi perempuan Sunda, yaitu si Gomer. Bayangkan Bapak Saudara, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, dia disuruh menikah dengan perempuan yang tidak benar. Kalau ada di sini anak muda yang baik-baik, anak Tuhan, lalu ada pacar yang dinikahkan dengan perempuan yang tidak benar, perempuan Sunda itu, lu nikah dengan tuh perempuan yang biasa duduk-duduk di pinggir jalan cari apa? Cari, kalau bahasa ininya ya cari mangsa begitu. Mau nggak kira-kira? Tidak dong? Atau wanita anak Tuhan baik-baik ya, waduh pimpin kor gitu ya, pimpin pujian, tiba-tiba ada laki-laki di sana ya kacau-kacau gitu kan. Lalu dia mau menikah ya sama sana. Ada dibilang sama temannya, lu menikah sama dia ya. Waduh, itu mau bilang apa itu kata-katanya nggak tahu ya. Tapi kenapa Gomer? Mau nggak Gomer? Hosea mau nggak? Tadi di Alkitab dikatakan Hosea mau. Waktu dibilang Tuhan menikah dengan dia, mau Hosea? Kayaknya nggak setuju nih, cuma 2 orang yang setuju. Alkitab bilang apa? Mau atau tidak? Mau, dia lakukan. Saudara, kenapa mau? Kenapa mau? Apakah Hosea tidak bisa berkata Tuhan? Apakah ada lagi perempuan lain? Masa sih saya sudah baik-baik, sudah saya melayani Tuhan, Tuhan kasih saya menikahi Tuhan,
Lebih baik saya nggak usah nikah, malu-maluin nanti orang lihat ini kok seorang nabi hamba Tuhan nikah dengan perempuan yang nggak benar. Yang biasa dia tuh di pinggir jalan itu cari laki-laki yang mana ya bisa bayar dia, ya kan? Tapi kenapa Hosea mau? Ibu saudara, disinilah ketajaman, kepekaan Hosea. Bahwa yang berbicara itu adalah siapa? Tuhan. Tuhan yang berbicara, itu suara Tuhan. Secara manusia itu sebenarnya sangat-sangat memalukan. Tapi Hosea, Bapak Ibu Saudara, dia punya kepekaan rohani yang tajam. Kenapa Hosea harus diizinkan menikah dengan perempuan Sunda? Kenapa dia harus diizinkan menikah dengan Gomer? Kadang-kadang kita bertanya ya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Belum sembuh. Tuhan izinkan saya menderita begini. Pasti ada banyak orang yang mungkin berpikir, tuh lihat, tiap hari berdoa, tiap hari baca kitab PA, tiap hari melayani Tuhan, penyakitnya tidak sembuh sampai sekarang. Sama seperti Hosea. Kenapa dia mau menikah dengan perempuan Sunda? Kita saja tidak mau. Kalau kita Hosea yang sekarang. Tapi kenapa dia mau menikah? Karena Bapak Saudara, dia peka. Itu yang bicara suara Tuhan. Dari mana dia tahu itu suara Tuhan? Karena dia mengenal benar suara Tuhan. Dia tidak pernah salah bahwa itu benar-benar suara Tuhan. Dan itu Tuhan bicara, ada tujuan yang Tuhan mau nyatakan. Katakan, Hosea siap dijadikan sebagai lambang ketidaksetiaan umat Allah. Hosea siap menjadi gambaran bahwa umat Israel itu sudah bersudah tidak setia lagi sama Tuhan. Bapak Saudara, kalau Hosea tidak memiliki persekutuan terus menerus dengan Tuhan, pasti dia tidak akan mau menikah dengan perempuan Sunda. Dia tidak akan. Siapa? Kita saja yang belum jangankan perempuan Sunda, yang masih baik-baik saja, langsung dibilang menikah sudah itu baik dia orangnya. Memang ini baru lihat, belum tentu mau, ya tahu. Apalagi yang dibilang perempuan yang tidak baik suruh menikah. Saudara, ini suara siapa yang suruh? Hosea peka sekali, ini suara Tuhan. Jadi apapun yang dia harus tanggung, apapun yang dia harus jalani, dia siap. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup Hosea. Hosea siap. Jadi perempuan Sunda itu digambarkan umat Israel yang sudah tidak setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak setia sama Tuhan, kita juga disebut sudah bersundal. Sama seperti perempuan sundal. Jadi bukan perempuan sundal itu kita lihat yang dia orang nggak benar di sana, itu baru namanya perempuan sundal. Dan
itu sama ketika umat Tuhan kita tidak lagi setia dengan Tuhan, tidak lagi beribadah sama Tuhan, sama seperti perempuan sudah yang hidupnya sudah sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus memiliki persekutuan terus menerus. Baik, saudara harus punya prinsip bahwa saya harus membangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Karena saat Tuhan berbicara kepada saya peka itu suara Tuhan. Dan saya tahu ketika ada suara-suara yang bukan dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Saya peka yang di mana suara Tuhan, oh ternyata ini suara Tuhan, saya ikuti. Tapi ini bukan suara Tuhan karena jelas, itu kita bisa peka. Jadi saudara, persekutuan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan kepekaan kerohanian kita. Ketika kita bermain sesuatu yang tidak ada gunanya, misalnya main game, nggak ada lagi tuh main game, nggak apa-apa, contoh main game lagi. Ketika main game, saudara, begitu asik, bisa sampai 1-2 jam, 3 jam. Tapi saya baca Alkitab, satu pasal nggak selesai. Tidak ada lagi kepekaan. Kalau main sampai begitu lama, itu sudah namanya keterikatan. Itu namanya sudah diperhamba. Tidak ada kepekaan. Makanya anak-anak muda hati-hati. Lebih banyak main game atau lebih banyak baca Alkitab? Lebih banyak bergosip atau lebih banyak berdoa? Lebih banyak ngomongin orang lain atau cari Tuhan? Kita harus perhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir bahwa untuk memiliki kepekaan rohani itu datangnya tiba-tiba. Tidak. Itu harus ada persekutuan terus menerus dengan Tuhan. Kalau ada masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, disitulah kepekaan rohani kita teruji. Saya menderita karena Tuhan izinkan saya dengan banyak hal. Bisa untuk mendewasakan saya semakin lebih lagi. Bisa dengan maksud Tuhan, rencana Tuhan yang lebih lagi. Kalau memiliki kepekaan rohani. Tapi kalau ketika kita ada masalah, kesulitan, penderitaan, kita tidak memiliki kepekaan rohani, maka yang ada dalam pikiran kita itu ialah bagaimana supaya kita bisa cepat mati. Saya sudah tidak tahan, lebih baik mati saja. Masalah terus silih berganti, datang selesai 1 datang 3, selesai 3 datang lagi 10. Kita tidak punya kepekaan kalau masalah itu Tuhan izinkan untuk suatu rencana Tuhan yang indah. Amin. Saudara, penting melalui persekutuan dengan Tuhan. Bang, kita lihat contoh satu lagi, kepekaan kerohanian Daniel pasal 6. Ketika dia sedang ada di dalam situasi masalah, kalau dia dibilang berdoa kepada Allahnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel datang. Persekutuannya dengan Tuhan tidak berubah, tetap dia tekun 3 kali sehari, 3 kali sehari. Ketekunan dia tidak
tergoyahkan. Dan ketika dia menghadapi kesulitan yang besar, dia siap. Kalau Tuhan izinkan saya harus mati dimakan singa, gak apa-apa. Yang penting saya dengan Tuhan, saya tetap terjalin hubungan. Saudara, kebanggaan rohani membuat kita tidak pernah takut dengan apapun masalahnya. Amin. Tidak. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Takut mati? Aduh Bapak, bisnis belum menghasilkan, jangan mati dulu. Takut mati mungkin karena memang dia tidak begitu mengenal Tuhan, ya kan? Takut mati ya karena dia tidak kenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan, pribadi yang dengan Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan, malah dia kalau bisa ya, tapi jangan kehendakku ya Tuhan, kalau saya cepat mau mati. Kita berpikir dunia ini lebih baik daripada surga, sehingga lebih lama saja di surga. Kita berpikir dunia ini lebih baik dari surga. Setelah nanti kita saat di surga, Tuhan kenapa tidak dari dulu saya umur 2 tahun kayak panggil ke surga gitu. Ternyata surga begitu luar biasanya kan gitu kan. Itulah kenapa Bapak Paulus katakan mati adalah keuntungan. Jadi hidup ini belum untung ya. Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Jadi tidak lagi ada ketakutan menghadapi apapun Bapak Saudara. Jadi saya kalau berkata di mimbar ini bukan berkata biasa-biasa. Ya, seperti dikatakan kemarin. Apakah seorang di mimbar pun bisa berkata saya tidak takut mati? Kalau saya dikatakan saya tidak akan pernah takut mati, justru kalau Tuhan memang sudah mati, itu adalah suatu keuntungan. Terakhir, bagaimana supaya kita memiliki kepekaan rohani? Yang kedua, mau belajar. Orang yang mau belajar itu orang rendah hati. Mau belajar. Dia tahu, sadar bahwa saya tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan. Saudara, waktu baca kitab, ya kan? Waktu untuk PA, waktu untuk bersekutu, belajar. Kita memiliki kepekaan rohani, mau belajar pribadi, secara pribadi melalui pembacaan Alkitab, melalui panduan-panduan buku-buku rohani. Orang yang tidak mau belajar, bagaimana mau memiliki kepekaan rohani? Orang mau belajar pasti dia punya waktu untuk datang. Kadang-kadang saya Bapak Saudara kalau sudah sendiri saya buka-buka Alkitab, renungkan, itu tidak terasa loh waktunya, kadang-kadang bisa 1 jam lebih, nggak terasa, karena seperti kita menikmatinya begitu, nikmat, ya. Dan ada hal-hal baru yang Tuhan kasih. Jadi kepekaan kita itu akan bertumbuh ketika kita mau belajar, ya. Kita punya HP nya, kita mau belajar supaya kita tahu semua aplikasi yang ada di HP itu. Kita punya Alkitab yang dimana kita hidup dari firman Tuhan. Masa kita tidak mau belajar? Segala sesuatu yang Tuhan kasih dari Tuhan untuk kita, kita harus belajar, mau belajar. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, mau belajar, ya. Seperti dalam Mazmur 119, kalau kita mau belajar firman Tuhan, ayat 98,
sampai 100 sekian. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padamu. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Lagi, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Sampai di situ. Jadi kalau kita bagi saudara mau belajar firman Tuhan, itu akan menjadikan kita lebih bijaksana, lebih berakal budi, bahkan juga dikatakan lebih berpengertian. Bahkan juga kita bisa menjauhi atau benci segala kejahatan. Belajar, mau belajar. Tokoh-tokoh artis dunia kita pelajari hidupnya. Kita telusuri dia. Berapa kali dia nikah, berapa kali dia pacaran, berapa kali dia selingkuh. Sampai matinya pun kita tahu dia. Makanannya apa? Di mana dia kalau pergi lagi liburan? Kita begitu ya. Bersemangat sekali untuk menelusuri yang begitu-begitu. Ya, yang sebenarnya juga nggak terlalu penting yang buat habisin waktu gitu. Tapi kita mau nggak belajar? Siapa Daniel? Siapa Yusuf itu? Apa kunci keberhasilan Yusuf? Mengapa Daniel bisa begitu tangguh? Kenapa tidak itu saja kita coba belajar? Kita gali, kita baca. Tapi tetangga yang agak sedikit kita kurang senang, kita mulai gali dia. Dan kemarin sudah tegur kita lewat sini. Lalu kita mulai telusuri lagi. Kemana dia kemarin? Kemana dia? Dia buat apa ini? Saudara, itulah mengapa kadang-kadang kepekaan rohani kita itu tumpul. Karena memang kita tidak mau belajar firman Tuhan. Kayak saya kadang-kadang sama Joshua terlalu semangat dengan tokoh-tokoh bola itu. Ini bola itu. Yang tidak salah belajar pengetahuan tentang bola, tapi jangan sampai pengetahuan tentang Alkitab tidak tahu. Masa kita tahu siapa juara dunia berturut-turut 3 kali Piala Dunia bola angkat, tahunnya juga tahu, hafal betul, umur dia juga tahu betul berapa. Tapi ketika kita tentang Alkitab, kita mulai bingung. Belajar manusia supaya nanti ketika ada orang atau hamba Tuhan atau pendeta atau siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, itu enak untuk mencerna. Karena apa? Karena diambil dari Alkitab. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, lalu yang disampaikan dari Alkitab, kita jadi bingung. Yang saya tahu sih, ya hanya nama-nama artis, film-film Korea, sinetron yang seru-seru itu. Waktu dicerita tentang Lazarus yang mati dibangkitkan, dia nggak ngerti yang begitu-begitu. Saat Yesus dengan murid-muridnya juga, dia nggak ngerti gimana itu ceritanya, kisahnya, pelajarannya apa. Saudara belajar.
mau belajar. Memang untuk mau belajar itu Bapak Saudara tidak mudah. Ya, apalagi hal-hal rohani. Belajar hal-hal rohani itu sepertinya kita seperti mengangkat beban berat 100 ton. Tapi untuk belajar yang lain-lain tentang dunia ini cepat. Ya, mari kita renungkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, begitu peduli dengan kita. Dia mau supaya kita peka dengan suaranya. Mari kita renungkan, bersekutu terus menerus supaya kita tahu, kita mengerti apa itu artinya darah Kristus, apa itu artinya salib. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan terus menerus, kita tahu arti salib, kita tahu arti darah Kristus, bukan sekedar tercurah, tetapi kita tahu maknanya. Ketika kita tahu makna atau arti dari darah Kristus, Bapak Saudara, maka kita akan diubahkan hidup kita. Amin. Akan diubahkan. Ada banyak orang yang tidak berubah hidupnya karena kurang memaknai arti dari darah Kristus yang sudah bertumpah